Salam sehat. Topik praktikum hari ini yaitu EKG istirahat. Elektrokardiogram merupakan gambar rekaman dari aktivitas listrik yang dihasilkan jantung. EKG dibuat dengan alat elektrokardiografi yang dihubungkan dengan elektrode-elektrode yang ditempel pada kulit ekstremitas dan dada di lokasi tertentu. Pemeriksaan EKG istirahat berguna untuk membantu mendiagnosa kelainan jantung, terutama aritmia kordis, iskemik, atau infak miokard. Tujuan praktikum kali ini yaitu memahami kegunaan pemeriksaan EKG, melatih memasang elektrode dan merekam EKG, dan melatih interpretasi EKG. Alat yang dipergunakan yaitu elektrokardiografi, kertas EKG yang termosensitif, krim, kapas alkohol, kertas tisu, dan tempat atau ranjang pemeriksa. Cara kerjanya, orang percobaan membuka baju dan berbaring tenang 5-10 menit. Bersihkan kulit di daerah yang akan ditempel elektrode, lihat di gambar, dengan kapas beralkohol 70%, yaitu sepertiga bagian distal kedua lengan bawah. Ini untuk elektrode untuk sandapan AVR dan AVL. Sepertiga bagian distal kedua tunggai bawah untuk AVF. Down grounding untuk yang kanan. Pada dada itu ICS 4 kanan parasternal itu untuk V1. ICS 4 kiri parasternal V2. ICS 5 kiri linea mid clavicularis V4. Jadi dipasang dulu V4-nya, baru yang ketiga itu garis pertengahan antara V2 dan V4. Kemudian yang V5 setinggi V4 pada linea aksilaris anterior dan V6 setinggi V4 pada linea aksilaris media. Ini gambar penempatan EKG prekordial, ini yang ekstremitas. Pada daerah yang sudah dibersihkan tadi, diberikan krim secukupnya. Tempelkan elektrode pada daerah yang sudah diberi krim dan dihubungkan elektrode dan alat elektrokardiografi dengan menggunakan kabel yang tersedia. Mengenai perekaman EKG, sebelum merekam aktivitas listrik jantung, diperiksa dulu pada mesin elektrokardiografi, yaitu kecepatan kertas yang standar, yaitu 25 mm per detik, kalibrasi 1 mV sama dengan 10 mm tingginya. Mesin EKG di-on-kan dan dimasukkan data pasien, itu nama, umur, tinggi badan, berat badan, ras, dan merokok atau tidak. Kemudian minta OP jangan bergerak dan mulailah merekam EKG mulai dari sandapan 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Buatlah interpretasi hasil rekaman EKG tadi pada selembar kertas. Interpretasi yaitu yang pertama, berapa frekuensi denyut jantung, bagaimana iramanya, bagaimana gelombang P normal atau tidak, interval PR normal atau tidak, gelombang Q, interval QRS, kemudian konfigurasi dari QRS, aksis QRS, segmen ST, interval QT, gelombang T, dan terakhir gelombang U kalau ada. Kemudian dibuat kesimpulannya. Jadi tahapan interpretasinya, langkah pertama yaitu menghitung frekuensi denyut jantung.
Hitung jumlah kotak kecil antara dua gelombang R, yaitu RL aksen, atau kalau kita menghitung atrial rate, yaitu jumlah kotak kecil antara dua gelombang P atau PP aksen. Pada irama sinus, RR interval itu sama dengan PP interval. Jadi frekuensi denyut jantung atau atrial rate itu sama dengan ventricular rate. Pada aritmia, atrial rate dapat berbeda dengan ventricular rate. Rumusnya, atrial rate 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara P ke P. Sedangkan ventricular rate 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Normal, frekuensi denyut jantung itu antara 60 sampai 100 kali per menit. Kalau bradikardi, bila frekuensi denyut jantung kurang dari 60 dan tahikardi bila lebih dari 100 kali per menit. Langkah kedua, kita tentukan irama. Itu sumber impuls jantung dan keteraturannya. Sumber impuls normal itu berasal dari SA0. Tapi bisa juga dari tempat lain. Misalnya adanya ectopic pacemaker, bisa di atrium maupun di ventricle. Yang kedua, yaitu iramanya yang normal disebut irama sinus atau sinus rhythm, mempunyai ciri-ciri terutama P itu selalu diikuti oleh kompleks HRST dengan interval PR yang normal. Karena kalau PR intervalnya tidak normal, maka ada kelainan konduksi impuls. Ritmisitasnya teratur, di mana kita bisa tahu dari interval RR sama dengan interval PP. Irama jantung yang tidak normal disebut aritmia jantung. Langkah 3, kita memeriksa gelombang P setelah ditentukan frekuensi jantung dan iramanya. Gelombang P yang normal tegak pada semua sandapan kecuali AVR dengan tinggi kurang dari 2,5 mm dan lebar kurang dari 0,11 detik. Bila P terbalik di 1 dan tegak di AVR, maka perlu dipikirkan apakah pemasangan elektrode lengan kanan terbalik dengan lengan kiri, atau mungkin ada dextrokardia. Aksis P yang normal itu dari 0 sampai plus 90 derajat. Kalau tinggi P lebih dari 2,5 mm disebut P pulmona. Bila lebarnya lebih dari 0,12 detik, maka disebut P mitral. Pada dextrokardi, P di AVR yang biasanya normalnya terbalik menjadi tegak. Sedangkan V1 yang normalnya tegak menjadi inverted. Dan kita lihat sandapan prekordial, R-nya makin kecil ke arah V6. Yang normal, R-nya makin besar ke arah V6. Bila sandapan di lengan kanan dan kiri terpasang terbalik, tetapi progresivitas R di prekordialnya normal. Jadi hanya kelainan di 1 dan AVR. Bila P tidak nampak, itu terjadi pada junctional rhythm. P itu bisa berubah, bisa tegak, terbalik, atau bifasik pada ectopic focus atrial. Kalau P-nya terbalik, bila fokusnya di bawah SA0 dan tegak bila fokus ektopiknya dekat SA0. Langkah keempat, kita mengukur PR interval.
Interval PR ini diukur mulai dari awal gelombang P sampai dengan awal kompleks QRS. Jadi kalau ada Q sampai Q. Kalau tidak ada Q berarti sampai R. Kalau nggak ada R berarti sampai QS. Normalnya 0,12 detik sampai 0,20 detik. Bila kurang dari 0,12 detik, berarti memendek PR-nya. Itu terjadi pada sindroma preeksitasi, yaitu sindroma Wolff-Parkinson-White atau sindroma Lone-Ganong-Levin. Gambarnya berbeda. Kalau yang WPW syndrome, lebar QRS-nya lebih dari normal, sedangkan sindroma Lone-Ganong-Levin ini lebar QRS-nya normal. Bila PR interval itu atau interval PR lebih dari 0,12 detik, berarti ada AV block derajat 1. Langkah kelima, kita memeriksa kompleks QRS. Yang pertama kita lihat yaitu gelombang Q. Normalnya lebarnya kurang dari satu kata kecil atau 0,04 detik. Dan dalamnya itu kurang dari 25% amplitude R. Q normal atau Q kecil ditemukan pada sandapan 1, AVR, AVF, V5, dan V6. QS itu normal pada AVR dan V1. Q abnormal bila lebarnya lebih dari satu kotak kecil dan dalamnya lebih dari 25% amplitude R. Ini ditemukan pada infark miokard. Yang kedua, setelah gelombang Q, kita mengukur interval QRS. Dari awal Q sampai akhir S. Bila tidak ada Q, berarti dari awal R sampai akhir S. Normal lamanya 0,06 sampai 0,10 detik. Interval QRS melebar lebih dari 0,10 detik itu terjadi pada Van der Branch block, hipertrofi ventrikel kiri, dan pada PVC atau premature ventricular contraction. Yang ketiga, kita perlu melihat amplitude R dan S pada senapan dada. Normal pada V1 itu R-nya lebih kecil dari S. Bila di V1 R-nya lebih dari S, itu kita curiga adanya true posterior infarction atau right ventricular hypertrophy. Kemudian R makin tinggi ke arah V6. Jadi dari V1 makin lama makin tinggi. Bila progresivitas R ini hilang dan R mendadak tinggi di V5, V6, maka bisa mengindikasikan suatu all anterior infarction. Kemudian, bila amplitude R di V56 ditambah S di V1 atau V2, kalau dijumlahkan lebih dari 35 mm, itu ditemukan pada left ventricular hypertrophy atau orang yang kurus. Yang keempat, kita perlu menghitung aksis QRS. Itu aksis di bidang frontal. Ini gambarnya, ya. Di bidang frontal itu bisa ditentukan oleh 6 sandapan ekstremitas, yaitu sandapan 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Normalnya antara min 30 derajat sampai plus 90 derajat. Bila kurang dari min 30 derajat ke arah min 90 derajat, maka ini disebut left axis deviation.
Ini ditemukan pada left anterior fascicular block atau juga pada left ventricular hypertrophy. Bila aksisnya lebih dari plus 90 derajat, itu disebut right axis deviation atau RAD, ditemukan pada left posterior fascicular block dan pada right ventricular hypertrophy. Langkah ke-6 kita mengukur ST segmen atau segmen ST. Itu bagian EKG antara gelombang S dan gelombang T. Normal itu isoelektris, tapi bisa antara min setengah milimeter sampai plus 2 milimeter. Dihitung 0,08 detik dari titik C. Segmen ST, depresi itu bisa normal, yaitu upsloping bentuknya, terjadi pada orang tahikardi. Kalau downsloping dan horizontal, lebih dari min setengah milimeter itu terjadi pada orang infark atau iskemik. Bisa juga konkav outward dan kurang dari 2 mm itu non-spesifik. ST segmen bisa elevasi bila titik J-nya ada di atas garis isoelektris. Bisa normal juga, varian normal itu disebut high take-off atau early depolarization. Bisa juga terlihat pada infark miokard akut dan angina Prinzmetal, pada perikarditis dan aneurisma ventrikel kiri. Langkah ke-7, kita mengukur interval kita. Diukur mulai dari awal QRS sampai dengan akhir gelombang T. Normalnya kurang dari 0,44 detik. Interval kita memendek pada terapi dengan digitalis atau pada keadaan hiperkalsemia dan hipertermia. Interval kita memanjang pada saat tidur, hipokalsemia, hipokalemia, hipomagnesemia, hipotermia, pada cerebral injury, infark miokard akut. Atau bisa karena obat antiaritmia dan trisiklik antidepresan. Juga bisa terjadi pada kelainan kongenital yang berbahaya, yaitu long QT syndrome, yang kadang-kadang menyebabkan kematian pada orang muda. Langkah ke-8 itu kita memeriksa gelombang T. Normal T itu tegak kecuali di AVR dan V1. Amplitude normal di sandapan ekstremitas kurang dari 5 mm, di sandapan prekordial kurang dari 10 mm. T mendatar atau flat itu terjadi pada pericardial effusion, hipokalemia, dan hipotiroidi. T terbalik atau inverted, yang simetris invertednya ditemukan pada iskemik jantung. Kalau tidak simetris, mungkin pada strain ventricle. Kalau T tinggi, yaitu lebih 10 mm di prekordial dan lebih dari 5 mm di ekstremitas, itu ditemukan pada keadaan hiperkalemia. Jadi kelebihan kalium dalam darah. Angka ke-9, kita memeriksa gelombang U. Gelombang U itu normal tampak pada V2, V3. Tingginya kurang dari 1,5 mm. Itu biasanya kurang dari tinggi gelombang T. Gelombang U jadi dominan pada keadaan hipokalemia. Langkah 10 dibuat kesimpulan dari semua langkah di atas. Yang disebut dalam kesimpulan hanya kelainan yang ditemukan.
Kalau semua langkah hasilnya normal, kesimpulannya EKG istirahat dalam batas-batas normal.